terlebih dahulu. Untuk ketua kelas disiapkan berdoanya. Di tempat duduk siap gerak. Beri hormat. Selamat pagi anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Sama siapa? Anissa. Ya. Apakah yang masuk hari ini? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Terima kasih anak-anak, semangat kalian luar biasa. Hari ini ayo dibuka buku pendidikan agama Islam dan 2 dan 7. Ya, LKS. Halaman 7, halaman 17, 18. Kenapa ke bawah? Ayo semua dibuka halaman 17, 18. Kita akan bahas apa hari ini? Hari ini Wiza akan menjelaskan, akan menyampaikan dan akan memberi pelajaran tentang mari mengenal malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk pelajaran tentang malaikat Allah, bisa mau tahu, ingin tahu malaikat Allah itu gimana
kepada siapa? Iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada apa? Hari kiamat. Yang keenam, iman iman kepada qada dan qadar Allah. Tepuk tangan untuk kelas 2. Sekarang kita akan mempelajari tentang mari mengenal malaikat. Ya, sebelum mempelajari malaikat Allah, ayo, siapa yang mengenal malaikat itu siapa sih? Malaikat itu siapa sih? Siapa itu malaikat? Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Malaikat itu diciptakan dari apa? Malaikat diciptakan dari cahaya. Apakah tugas malaikat itu? Tugas malaikat adalah selalu kamu pernah lihat malaikat membakar kepada awal perintah Allah itu? Pernah nggak? Malaikat itu makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya yang selalu taat dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Malaikat tidak pernah membangkang kepada Allah. Sekarang sebelum Wiza lanjutkan, siapa yang hafal nama-nama malaikat yang 10 itu? 10 nama-nama malaikat. Bisa punya ada nyanyi. Ada 10 malaikat Allah, 1 Jibril, 2 Mikail, Israfil, Mukanakir, Rakib, Atir, Malik, dan Ridwan. Ayo, sekarang tugas dari malaikat Jibril itu, tugas dari malaikat Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Ayo, halo anak-anak. Jumlah dan tugas malaikat yang wajib diketahui. Malaikat ada 10, ya kan? Tugasnya berbeda-beda. Sekarang malaikat apa? Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya apa malaikat? Mengatur rizki dan hujan. Jadi rizki
ada hujan siang atau malam, ada malam, ada hujan, semua itu yang mengatur siapa? Malaikat nih. Yang ketiga malaikat apa? Israfil. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Trompet yang sangat besar. Nanti bunyinya akan sampai ke bumi kita. Apabila sudah ada trompet atau bunyi sangkakala dari malaikat Israfil, maka manusia akan mengalami yang namanya hari akhir. Ya? Iya. Tapi manusia akan mengalami hari akhir dan akan dibangkitkan lagi setelah hari kiamat. Jadi jangan sampai kita tahu malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Nah, hal itu jika terjadi, maka akan sangat mengerikan. Mengerikan nggak? Tapi kita harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Kita sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Kita lanjutkan ya. Setelah malaikat Israfil, ada malaikat siapa? Israel. Tugas dari malaikat Israel mencabut nyawa. Nyawanya siapa yang dicabut malaikat Israel? Setiap manusia atau makhluk hidup itu dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Manusia mati karena nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Tikus mati dicabut oleh malaikat Israel. Sapi mati nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Kucing, siapapun hewan atau manusia atau makhluk hidup akan mati dan nyawanya akan dicabut oleh malaikat siapa? Israel. Setelah dicabut oleh malaikat Israel kan manusia atau hewan-hewan mati ya. Setelah mati manusia akan dikubur. Setelah dikubur manusia akan ditanyai oleh siapa? Malaikat munkar dan malaikat nakir. Malaikat munkar dan malaikat nakir itu tugasnya apa anak-anak? Iya, menanyai di alam kubur. Caranya dia akan nanyai. Ini contohnya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jika kamu beriman kepada Allah, maka kamu akan bisa menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat munkar dan nakir itu menanyai manusia di alam kubur sesuai dengan amal yang dilakukan. Contoh, amal soleh melakukan amal yang sangat baik. Jadi anak soleh, suka menabung, tidak membantah orang tua. Terus Katolik meninggal. Umpama loh ya, setelah meninggal di alam kubur, alam Katolik ditanyai oleh Munkar dan Nakir dalam keadaan menjadi
sangat halus. Berbeda dengan orang yang mempunyai akhlak atau berperilaku buruk. Nanti kalau mendengar ditanyai oleh malaikat mengkap dan nakir dalam keadaan yang sangat serem. Takut. Kamu mau nggak ditanyai malaikat mengkap dan nakir dalam keadaan yang sangat serem, menakutkan? Mau nggak? Maka dari itu kita harus berperilaku yang baik. Mulai dari sekarang ya, berperilaku yang baik ya. Setelah mengkap dan nakir ada malaikat roh. Malaikat roh tugasnya mencatat amal baik. Hari ini Gibran melakukan sedekah uang 10.000 di musola, dicatat malaikat roh. Hari ini Gibran berkata kasar, dicatat oleh malaikat siapa? Jadi nanti Gibran itu banyak mana dari catatan malaikat roket atau dari catatan malaikat A? Ternyata Gibran banyak yang dicatat malaikat atlet. Jadi kalau dicatat malaikat atlet banyak, masuknya gimana Bu? Di neraka. Nanti kalau di neraka akan dipersilahkan masuk oleh malaikat siapa? Malaikat. Karena malaikat menjaga pintu neraka. Sedangkan jika Gibran ingin masuk surga, nanti akan dibukakan pintu oleh malaikat siapa? Malaikat Jadi 10 malaikat dan tugasnya. Ayo sekarang bersama-sama mulai dari nomor 1 malaikat Jibril beserta tugasnya. 1, 2, 3. Jibril. Muka
itu selalu taat kepada Allah. Tidak makan, tidak tidur, terus tidak minum. Terus tapi enggak. Enggak. Karena apa? Malaikat itu tugasnya hanya taat kepada Allah. Malaikat itu tidak bisa dibayangkan seperti manusia. Tapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu tidak perempuan ataupun tidak laki-laki. Ya. Terus apa kita wallahu a'lam. Kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Yang ketiga tugasnya terus menerus tanpa lelah. Malaikat itu istirahat atau tidak sih? Tidak. Malaikat itu tidak pernah istirahat karena malaikat itu terus bekerja tanpa rasa lelah. Malaikat nggak boleh ya. Sekarang malaikat selalu dekat dengan kita. Contoh, malaikat roket dan aten selalu mencatat amal kita, baik itu amal baik ataupun amal buruk. Setelah roket dan aten, kita tidak bisa melihat malaikat. Kita sebagai manusia itu tidak bisa melihat malaikat itu bentuknya bagaimana, wujudnya piye, apakah laki-laki dan perempuan, ya. Tapi kita harus meyakini bahwa malaikat itu selalu hadir di dekat kita. Ketiga, saya selalu berbuat baik akan dicatat oleh malaikat siapa? Malaikat roh. Maka selalu dicatat oleh malaikat roh. Ya. Apakah kamu harus mau dicatat malaikat roh atau aten? Ya, kita tidak. Halo anak-anak. Apakah sudah paham tugas malaikat? Apakah sudah paham tugas dari malaikat? Halo. Apakah sudah paham tugas dari malaikat? Malaikat ada di sekitar kita. Tapi kita tidak bisa mengetahui. Sekarang sikap baik yang menunjukkan iman kepada malaikat. Kita harus percaya bahwa iman kepada malaikat itu rukun iman yang kedua. Contohnya, sikap baik yang menunjukkan iman kepada malaikat. Satu, menghormati orang tua. Jika kamu menghormati orang tua, maka akan dicatat oleh malaikat siapa? Rajin beribadah. Kita cara menyikapi atau menunjukkan kita beriman kepada malaikat. Sikap kita harus satu, menghormati orang tua. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, bersyukur atas nikmatnya. Tadi malaikat siapa yang tugasnya membagi rezeki? Malaikat Mikael. Kalau malaikat Israfil tugasnya apa? Apa?
rezeki yang diberikan Allah dan diberikan kepada malaikat Mikail, kita harus mensyukurinya. Alhamdulillah, hari ini aku bisa makan. Alhamdulillah, hari ini aku bisa sekolah dan diberi uang saku. Itu kita bersyukur atas nikmat apa yang diberikan Allah melalui malaikat Mikail kepada kita semua. Nah, untuk mengingat atau untuk mengingat nama-nama malaikat, kita akan mengerjakan malaikat tugas dan nama-nama malaikat. Contoh, malaikat Jibril itu tugasnya apa sih, Bu? Itu ya. Tapi ini ada dua soal. Nanti ada yang tidak sama. Yang mendapatkan tugas soal ini nanti mencocokkan Jibril digabungkan dengan tugasnya apa. Mikail, gitu ya, paham? Nah, soal yang kedua yaitu ini ada nama-nama 10 malaikat. Nah, dari 10 malaikat ini tugasmu menulis satu. Contoh, malaikat Jibril tugasnya apa? Tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Paham ya? Nah, sekarang ada Fikar Zahid. Nanti melakukannya 10 menit ya. 10 menit. Iya, Kak. Udah. Dennis belum? Ini Dennis. Menggabungkan ya, ada yang menggabungkan, ada yang menulis tugas dari malaikat. Ya. Halo, kelompok Mas. Sudah siap?
bingung? Apakah bingung? Sudah selesai? 10 menit ya. Gimana makanya apa? Bingung? Tugas dari malaikat Jibril itu apa? Ini kan menyampaikan wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril berupa tulis ya. Sudah selesai? Ya, gitu. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Ayo, siapa yang sudah selesai? Sudah? Iya, pintar. Sudah selesai ya? Sudah. Ayo sini, Gibran sini. Ya, satu-satu. Ya. Gibran, kalau sudah kita, ayo presentasi jawaban kamu. Presentasi jawaban kamu, nanti konsolnya. Ayo diam dulu. Anak-anak. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tugas dari malaikat atlet. Ayo mulai segini. Ya, terus. Menjaga pintu surga, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Ya, tepuk tangan untuk Mas Gibran. Terima kasih Mas Gibran. Ayo Mas. Ayo. Ayo siapa yang mau? Yang mau berkomentar? Ada sudah. Ayo Mas Jalil. Yang lainnya diam. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan tentang ya satu ya dua. Kita di sini loh Mas. Ya. Dibaca nggak apa-apa. Ya, sangka kalah. Ya, terus. Ya, terus. Ya. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk Mas Alfon Ramadan. Nah, sekarang siapa yang mau maju? Sudah. Halo. Sudah selesai. Ayo dikumpulkan yang
berbuat baik agar dicatat oleh malaikat roh. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini sudah sangat baik. Sebelum bisa akan mengakhiri pembelajaran hari ini, bisa akan tanya, ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat 10 jujur semua ya? Dari malaikat 10 itu tugasnya apa saja? Jibril belum selesai. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan dulu. Yang kedua, malaikat Mikael tugasnya apa? Malaikat Israfil tugasnya malaikat Israel tugasnya apa? Tugasnya apa? Malaikat Israel tugasnya mencabut obat. Malaikat Umar dan Nabil. Malaikat Rakib. Malaikat Atid. Malaikat Ridwan. Malaikat Malik. Oh, sudah. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang 10 nama malaikat beserta tugasnya. Bisa akhiri pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi